Halo pecinta movie, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan direview di video kali ini, dibintangi oleh Shah Rukh Khan sebagai peran utama, dan Anush Sharma sebagai peran utama wanita. Cerita film dimulai di acara resepsi pernikahan, terlihat seorang gadis, yang tampak bergembira, karena ini adalah hari pernikahannya. Gadis itu bernama Tani. Pria berkacamata ini adalah Surin, ia menghadiri acara pernikahan putri dari mantan dosennya. Tani yang sedang bersama temannya, dipanggil oleh ayahnya. Di sini ayahnya memperkenalkan Tani pada Surin, yang ternyata adalah murid kesayangannya. Surin hanya tersenyum, saat Tani mengatakan bahwa ayahnya sering bercerita segala hal yang baik tentang Surin. Di saat semua bergembira, tiba-tiba salah satu kerabat mengabarkan bahwa rombongan pengantin pria mengalami kecelakaan di tengah perjalanan, yang mengakibatkan mempelai pria meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Tani sangat bersedih, dan pergi meninggalkan ruangan, sedangkan ayahnya jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, dokter yang menangani ayah Tani mengatakan bahwa keadaan ayahnya tidaklah baik. Dokter mempersilahkan Tani untuk membesuk ayahnya. Di dalam ruangan, ayah Tani yang terbaring lemas, menasehati Tani dan mengatakan jika ia tidaklah akan lama lagi. Tani pun semakin bersedih. Ayahnya tidaklah tenang jika Tani tidak ada yang mendampingi, oleh karena itu ayahnya ingin Tani menikah dengan Surin, sebagai permintaan terakhirnya. Tani dengan berat hati, menyetujui permintaan ayahnya. Setelah itu ayah Tani memanggil Surin. Di sini ayah Tani mengatakan hal yang sama pada Surin. Scan berlanjut, terlihat Surin dan Tani melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan, Surin mengajak istrinya ke rumahnya. Di dalam rumah, Tani terlihat masih bersedih atas apa yang telah menimpanya. Terlebih lagi saat ini ia telah menikah dengan pria yang baru saja dikenalnya. Melihat Tani yang murung, Surin mencoba memahami dengan mengatakan pada Tani bahwa ia akan tidur di atas, dan Tani yang tidur di kamarnya. Esok hari seperti biasanya, Surin bersiap berangkat ke kantornya. Sesampai di kantornya, teman-teman Surin ternyata mengetahui bahwa Surin telah menikah, dan ingin Surin mengundang mereka untuk memperkenalkan istrinya. Surin yang tampak canggung tak mampu menolaknya. Scan kembali ke rumah Surin, di sini terlihat seorang pria berteriak di depan rumah Surin. Ia adalah Bobby, teman karib Surin. Bobby tampak kesal mengetahui Surin menikah, namun Surin tidak mengundangnya. Surin yang pulang dari kantornya, melihat Bobby yang kesal dan mengajaknya masuk ke rumah. Di sini Surin bercerita semuanya pada Bobby, Bobby pun terharu mendengarnya. Surin meminta Bobby membantunya nanti malam karena ia tidak ingin memaksakan istrinya untuk menemui teman-temannya nanti. Malam harinya teman-teman Surin datang. Di tengah acara makan-makan tersebut, teman Surin mengatakan pada Surin bahwa semenjak awal acara ia tidak melihat istrinya. Surin beralasan bahwa istrinya sedang kurang sehat. Di saat temannya akan berpamitan pulang, Tani muncul membawakan makanan dan minuman untuk para tamu. Terlihat Surin merasa senang melihat Tani mau menemui teman-temannya. Setelah acara selesai, Tani menemui Surin karena ada hal yang ingin dibicarakan. Di sini Tani menceritakan kegundahan dan alasan atas sikapnya. Tani meminta Surin untuk bersabar atas sikapnya, ia akan mencoba menjadi istri yang baik bagi Surin. Surin menjawab bahwa ia belum pernah mengenal seorang wanita, dan yang dilakukan Tani malam ini, telah menyelamatkan harga dirinya. Itu sudah lebih dari cukup bagi Surin. Pagi harinya Surin terkejut melihat Tani di dapur yang telah menyiapkan sarapan, dan saat akan berangkat Tani menyiapkan bekal makan siang untuk Surin. Hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh Surin, dan itu membuat Surin tersenyum gembira. Malam harinya Surin yang ingin mengenal lebih jauh Tani mengajaknya nonton film. Surin memperhatikan Tani yang tampak senang menonton film. Surin pun berpikir bahwa Tani menyukai karakter pria yang ada di film tersebut. Scan berlanjut,
Tani yang menyukai tari melihat sanggar tari sepulang ia dari berbelanja sayuran. Di saat makan malam ia mengutarakan keinginannya pada suaminya Surin. Tani mengatakan bahwa tari bisa membantunya menghilangkan jenuh. Mendengar itu Surin hanya diam. Kekecewaan Tani atas sikap suaminya yang diam saja tiba-tiba berubah gembira saat melihat lembaran uang di atas meja makan saat ia ingin membereskan meja makan. Dan itu artinya Surin menyetujui keinginannya. Skene selanjutnya Surin berkunjung ke salon sahabatnya Bobby. Surin curhat pada Bobby. Surin meminta Bobby membantunya untuk meluluhkan hati Tani istrinya. Bobby yang merupakan sahabat dekat Surin bertekad membantu Surin. Lalu mulailah Bobby merubah penampilan Surin agar terlihat lebih menarik. Surin yang telah merubah penampilannya mendatangi sanggar tari istrinya. Surin berencana ingin belajar tari agar bisa lebih banyak waktu bersama Tani. Di sesi berikutnya, pelatih mengumumkan akan adanya lomba tari, dan meminta para siswa untuk mencari pasangan sesuai nomor yang telah dibagikan. Surin yang secara kebetulan berpasangan dengan Tani nampak menghindari Tani. Surin mulanya ragu atas penyamarannya, mencoba memberanikan diri. Ia pun memperkenalkan dirinya bernama Raj pada Tani. Tani pun terlihat tidak mengenali Surin. Sepulang dari sanggar, Surin ke salon Bobby untuk berganti pakaian dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat Surin telah memakai kumis palsu, menghindari tatapan Tani istrinya. Saat makan malam, Surin mengatakan pada Tani, jikalau di hari-hari berikutnya ia akan pulang telat, dikarenakan ia lembur di kantornya. Kembali ke sanggar tari. Surin yang menyamar menjadi Raj mendatangi Tani, dan mencoba menggoda Tani dengan gombalannya. Tani terlihat tidak nyaman atas sikap Raj. Seusai latihan, di luar gedung terlihat hujan deras. Raj datang menawarkan tumpangan pada Tani. Setelah berdebat kecil, Tani bersedia diantar oleh Raj. Di perjalanan Raj masih saja menggoda Tani dengan gombalannya. Dan yang mengejutkan Tani adalah saat Raj mengatakan sesuatu, yang seolah ia mengetahui keadaan hati Tani. Sesampainya di rumah Tani merenungi apa yang dikatakan Raj. Keesokan harinya di sanggar tari, sesusai latihan, pelatih mengatakan bahwa lomba pasangan tari akan dimulai minggu depan, dan hanya pasangan terbaik yang akan diikut sertakan pada lomba tersebut. Mendengar hal itu Tani tidak bersemangat, karena Tani melihat Raj pasangan tarinya tidaklah kompak. Di luar gedung sanggar, Raj yang tidak ingin membuat Tani kecewa menemui Tani, dan mengatakan bahwa ia mengundurkan diri sebagai pasangan Tani, dan meminta Tani mencari penggantinya. Agar Tani dapat berkesempatan memenangkan lomba, Raj lalu meninggalkan Tani dan kembali ke salon Bobby. Di tempat Bobby, Surin mengatakan pada sahabatnya bahwa ia akan berhenti menjadi Raj. Setelah berganti pakaian Surin buru-buru berpamitan pulang, karena ia berjanji pada Tani istrinya untuk mengajaknya menonton film. Di dalam gedung bioskop Tani terlihat tidak bersemangat menonton film. Ia memikirkan Raj. Scan beralai ke sanggar tari. Terlihat Tani yang sedang menunggu Raj pasangan menarinya. Setelah cukup lama menunggu, Tani yakin bahwa Raj benar-benar berhenti menjadi pasangan tarinya. Tani pun bertekad menemui Raj. Setelah sampai di alamat Raj yang diberikan admin tari, Tani menanyakan Raj pada salah seorang pekerja di situ. Ternyata Raj menggunakan alamat bengkel langganan sahabatnya Bobby. Bobby yang sedang berada di bengkel tersebut dikejutkan keberadaan Tani, dan segera menelepon Surin. Di telepon Bobby mengatakan bahwa Tani mencari Raj. Bobby meminta Surin agar segera datang. Setelah Bobby menjelaskan pada Raju si pemilik bengkel, Bobby meminta Tani untuk menunggu. Tak lama kemudian, Surin yang telah menjadi Raj bergaya seolah ia adalah pemilik bengkel tersebut, lalu menemui Tani. Setelah bertemu Raj, Tani mengatakan maksudnya dan meminta Raj untuk tetap menjadi pasangan tarinya. Tani pun berjanji akan mengajari Raj cara menari dengan baik.
Namun di sini Tani juga meminta Raj agar berhenti menggodanya dan menganggapnya hanya sebagai teman. Raj pun menyetujui. Di hari-hari berikutnya, mereka berdua tampak bersungguh-sungguh latihan. Hingga akhirnya mereka berdua terpilih untuk mengikuti lomba sebagai wakil dari sanggar. Congratulations Raj and Tani, तुम दोनों dancing जोड़ी competition के top 10 में select हो. Surin yang telah berganti pakaian kembali ke rumahnya. Surin disambut Tani yang telah menyiapkan makan malam untuknya. Surin yang telah banyak makan kue saat bersama Tani, kembali menyantap makanan yang disiapkan Tani. Hari ini Raj mengajak Tani jalan-jalan. Dan di malam harinya, Raj yang telah menyiapkan sesuatu untuk Tani, mengajak Tani ke suatu tempat. Melihat itu semua Tani merasa senang bercampur sedih. Tani mengatakan apa yang dibuat Raj telah menghiburnya. Namun Tani mengatakan bahwa ia telah menikah. Raj yang melihat kesedihan di wajah Tani, menenangkan Tani, bahwa apa telah dibuatnya hari ini tidaklah mengubah pertemanan mereka. Namun tidak begitu bagi Tani karena apa yang telah dibuat Raj telah menyentuh hatinya. Di saat makan malam Surin menanyakan tentang latihan menari Tani, dan tentang Raj pasangan menari Tani. Sejak hari itu hari-hari Tani telah berubah, ia terus memikirkan Raj. Hingga puncaknya saat ia bersama Surin menonton film, Tani malah pergi meninggalkan Surin. Surin yang sedang mencari keberadaan Tani, mendapat telepon dari Raju pemilik bengkel. Raju yang sebelumnya telah mengetahui sandiwara yang dibuat Surin dan Bobby, meminta Surin ke bengkelnya karena Tani mencari Raj di sana. Surin yang telah menjadi Raj menemui Tani. Dengan gaya cerianya Raj menenangkan Tani. Hal itu membuat Tani bertanya, mengapa Raj bisa seperti itu? Sedangkan ia terus memikirkan Raj. Raj mengatakan apa yang dilakukannya pada Tani tidaklah mengharapkan balasan dari Tani. Dan Raj melakukannya karena melihat Tani adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tani yang mendengar perkataan Raj tidaklah sependapat, karena apa yang dilakukan Raj telah menyentuh hatinya, dan merubah hidupnya. Yang membuat Raj terkejut adalah saat Tani mengatakan bahwa Tani menyukai Raj dan meminta Raj membawanya pergi bersamanya. Perasaan Raj bercampur aduk, dari sini Raj mengetahui bahwa Tani tidaklah begitu bahagia menjalani hidupnya bersama Surin. Dengan perasaan sedih Raj mengatakan jikalau setelah perlombaan ia akan membawa Tani pergi bersamanya. Malam itu Surin menemui Bobby. Di sini Surin menceritakan apa telah terjadi serta keinginan Tani untuk pergi bersama Raj. Yang itu artinya Tani ingin meninggalkan Surin. Bobby yang kesal mendengarkan itu, hampir saja membocorkan rahasia selama ini jika saja Surin tidak melarangnya. Surin telah memutuskan jika esok malam setelah lomba, ia akan pergi dari kota itu dan meninggalkan Tani, agar Tani dapat melanjutkan hidupnya. Serta rumah yang mereka tinggali selama ini akan diberikan atas nama Tani. Keesokan harinya, telah menjadi kebiasaan Surin apabila akan melakukan sesuatu yang penting, Surin akan melakukan ibadah terlebih dahulu. Dan Surin mengajak Tani, Surin pun meminta Tani melakukan ibadah karena ia akan mengikuti lomba malam ini. Di saat Tani berdoa tiba-tiba ia melihat sosok Surin di hadapannya. Ia teringat perkataan Raj, bahwa kita akan tulus menyukai seseorang apabila melihat anugerah Sang Pencipta dalam diri orang tersebut. Tani mulai menyadari segala sesuatunya tentang Surin, yang selama ini tidaklah pernah melarangnya, bahkan selalu mendukung serta selalu mencoba menyenangkan hatinya. Malam sebelum lomba dimulai, Tani menemui Raj. Di sini Tani mengungkapkan, ia tidak mungkin bisa meninggalkan Surin suaminya, dan membatalkan rencananya untuk pergi bersama Raj. Momen yang mengharukan bagi Raj sekaligus Surin. Kembali ke perlombaan. Di saat yang dinantikan, tibalah giliran pasangan Tani dan Raj. Namun Raj tidak muncul setelah namanya diumumkan. Sebelum mereka berdua dibatalkan, penari pria muncul tapi itu bukanlah Raj, itu adalah Surin. Melihat Surin Tani merasa keheranan, apalagi saat Surin mulai menari layaknya Raj. Perlahan Tani mulai tersadar bahwa Surin adalah Raj. कुछ नहीं, ऐसे गर्दन में चुप पड़ गया जी।
Tani mengingat sejak awal pertemuannya bersama Raj, रोज रात को लेट में आऊंगा जी। इस महीने मैंने di akhir lomba dengan perasaan haru, Tani berkata pada Surin betapa beruntungnya dirinya, dan bahwa pilihan ayahnya tidaklah salah. Dan film pun selesai. Banyak hal pembelajaran positif yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah, segala sesuatu lakukanlah sepenuh hati tanpa berharap balasannya. Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Terima kasih.